afraid, so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Tresna Pratiwi dari kelas 12 MIPA 5 absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali novel tetralogi ketiga karya Pramudia Anantatur yang berjudul Jejak Langkah. Cerita dalam novel ini diawali dengan kedatangan Mingke di tanah Betawi untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu sekolah kedokteran bernama Stovia. Mingke memiliki sebuah cita-cita di mana dirinya ingin menjadi manusia yang bebas. Artinya, dia tidak ingin memimpin, juga tidak ingin dipimpin. Mingke ingin hidup dengan prinsipnya sendiri. Pada suatu hari, sebelum lama dirinya berada di asrama, Mingke dijemput oleh sahabat lamanya bernama Terhar. Terhar mengajak Mingke untuk mengunjungi sebuah pertemuan terbatas bersama dengan anggota Tweedkammer van Kolwijin, sebuah kamar bola de Harmonie. Awalnya Mingke ragu, karena sebelumnya dia tidak pernah mengunjungi acara-acara seperti itu. Namun, atas bujukan Terhar, Mingke mau mengikuti acara itu. Keesokan harinya, Terhar menjemput Mingke di asrama sekaligus untuk meminta izin kepada direktur sekolah. Direktur sekolah juga awalnya menolak permintaan dari Terhar itu. Namun, begitu mengetahui anak didiknya akan bertemu dengan seorang anggota Tweedkammer, direktur sekolah langsung berikan izin. Sesampainya Mingke di tempat pertemuan itu, dia dibuat kagum dengan tempat pertemuan yang begitu megah. Pertemuan tersebut akhirnya dimulai. Permasalahan demi permasalahan dibahas, mulai dari permasalahan yang besar sampai dengan permasalahan yang kecil. Semua permasalahan itu dibahas secara detail. Namun, Mingke tidak memahami satupun masalah yang dibahas dalam masalah itu. Dia merupakan satu-satunya pribumi yang ada dalam pertemuan tersebut. Dia dibuat semakin kebingungan saat pertemuan tersebut berlangsung semakin lama. Akhirnya, pertemuan tersebut berakhir. Mingke kembali ke asrama. Sesampainya di asrama sudah terlihat gelap karena semua penghuninya sudah kembali beristirahat. Keesokan harinya, saat dirinya sedang berada di perpustakaan, Mingke teringat kalau dia pernah diberikan sebuah amanat berupa sepucuk surat untuk disampaikan kepada seseorang bernama Aung San Mei. Awalnya, Mingke berpikir kalau Aung San Mei adalah seorang pria karena surat tersebut berasal dari sahabatnya juga seorang laki-laki keturunan Tionghoa. Pada minggu berikutnya, Mingke mencoba mencari alamat Aung San Mei. Namun, betapa terkejutnya dia ketika dia tahu bahwa ternyata Aung San Mei adalah seorang gadis. Setelah bertemu dengan Aung San Mei, Mingke menyodorkan surat tersebut kepada Aung San Mei. Aung San Mei pun langsung membacanya. Setelah membaca surat dari Mingke, Aung San Mei lalu masuk ke dalam rumahnya dan kembali dengan 2 buah surat. Ternyata 2 buah surat tersebut merupakan surat dari seorang gadis pribumi asal Jepara. Namun, karena surat tersebut ditulis dalam bahasa Melayu, Aung San Mei tidak bisa menjawabnya karena Aung San Mei tidak bisa berbahasa Melayu. Mingke dengan senang hati menerjemahkan surat tersebut, lalu menyuruh Aung San Mei untuk membalasnya. Pertemuan antara Mingke dan Aung San Mei tidak berakhir pada hari itu. Setelah pertemuan hari itu, Mingke menjadi sering mengunjungi Aung San Mei. Namun, pada suatu hari, Mingke sengaja tidak mengunjungi Aung San Mei selama beberapa hari, karena dirinya juga sedang sibuk. Tiba-tiba, sepucuk surat datang dari Aung San Mei. Surat tersebut berisi permintaan Aung San Mei untuk bertemu dengan Mingke di stasiun kota pagi harinya pukul 9. Keesokan harinya, Mingke sudah berada di stasiun kota. Namun sudah lama dia berada di sana, Mingke tidak bertemu dengan Aung San Mei. Mingke khawatir kalau Aung San Mei hanya mempermainkannya saja. 10 menit kemudian, seorang anak kecil datang. Dia mengatakan pada Mingke kalau Aung San Mei sedang sakit. Mingke awalnya bingung, mengapa anak tersebut bisa tahu kalau dirinya sedang mencari Aung San Mei. Anak tersebut menjelaskan kalau dirinya disuruh Aung San Mei untuk datang ke stasiun kota pukul 9 pagi dan menemui Mingke. Anak tersebut lalu mengajak Mingke bertemu dengan Aung San Mei. Yang ternyata Aung San Mei sedang sakit. Aung San Mei tinggal di rumah seorang keturunan Tionghoa juga. Namun, wanita tersebut nampaknya tidak suka dengan kedatangan Mingke. Wanita tersebut tidak suka jika ada seorang pribumi masuk ke dalam halaman rumahnya.
Namun, melihat Mingke yang tidak kunjung pergi dari rumahnya, wanita tersebut dengan terpaksa mengajak Mingke masuk ke dalam untuk bertemu dengan Aung San Mei. Setelah bertemu dengan Aung San Mei, wanita tersebut berkata kepada Mingke kalau Mingke harus membawa Aung San Mei pergi dari rumahnya. Namun, melihat kondisi Aung San Mei yang masih sakit, Mingke tidak tega jika harus membawanya pada hari itu. Akhirnya, Mingke meminta kepada wanita tersebut untuk membiarkan Aung San Mei berada di rumahnya sampai kondisinya membaik. Wanita tersebut menyetujui Mingke, namun dengan syarat Mingke harus membayar uang sewa tempat tinggal Aung San Mei serta makannya. Mingke menyetujui persyaratan dari orang tersebut. Setelah dari tempat Aung San Mei, Mingke lantas pergi ke Kuitang untuk menemui Ibu Badrun. Ibu Badrun adalah orang kepercayaan Mingke. Dia ingin menempatkan Aung San Mei di rumah Ibu Badrun setelah Aung San Mei sembuh. Awalnya Ibu Badrun menolak karena Aung San Mei adalah seorang keturunan Tionghoa. Dia khawatir jika tetangganya akan tidak suka dengan kedatangan Aung San Mei. Namun, atas bujukan dari Mingke, akhirnya Ibu Badrun mau menerima Aung San Mei. Seminggu kemudian, Aung San Mei sembuh, lalu Mingke memboyongnya ke rumah Ibu Badrun. Libur sekolah tiba. Mingke berniat mengajak Aung San Mei untuk berlibur bersamanya ke kampung halamannya. Aung San Mei sangat senang begitu mengetahui dirinya akan diajak berlibur oleh Mingke. Sesampainya Mingke dan Aung San Mei di kampung halaman Mingke, Mingke tidak lantas mengajak Aung San Mei ke rumahnya. Dia menempatkan Mingke pada sebuah losmen milik orang sekitar. Lalu dia baru pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Ibunda Mingke menyambut kedatangan anaknya tersebut yang setelah sekian lama tidak pernah pulang. Mingke lantas menceritakan tentang Aung San Mei kepada ibundanya. Ibunda Mingke bertanya, apakah Mingke membawa Aung San Mei bersamanya? Mingke lalu menjawab jika ia menempatkan Aung San Mei di sebuah losmen milik warga sekitar. Ibunda Mingke menyuruh Mingke untuk menjemput Aung San Mei dan membawanya pulang ke rumah. Setelah bertemu dengan Aung San Mei, Ibunda Mingke terlihat begitu menyayangi Aung San Mei. Begitupun dengan Aung San Mei yang merasa nyaman berada di tengah-tengah keluarga Mingke. Namun, di rumah tersebut tidak terlihat ayahanda Mingke, karena ayahanda Mingke sedang pergi keluar untuk tugas di Surabaya. 3 hari lamanya Mingke dan Aung San Mei berada di rumah ibundanya. Setelah dari sana, mereka melanjutkan perjalanan ke Jepara. Di Jepara, mereka menemui gadis pengirim surat pada Aung San Mei untuk berbincang-bincang dengannya. Setelah dari Jepara, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Bandung. Di Bandung inilah Mingke dan Aung San Mei menikah di hadapan seorang lebek. Sepulang dari Bandung, mereka kembali ke Betawi. Aung San Mei terlihat lebih ceria dari sebelumnya karena selain dirinya sudah kembali sehat, sekarang Aung San Mei sudah tidak perlu bingung lagi tentang aturan tempat tinggal, mengingat dirinya sudah menjadi istri dari seorang pribumi, yaitu Mingke. Tahun 1904 adalah tahun yang sangat istimewa bagi kehidupan Mingke dan juga Mei. Bagaikan petir di siang yang cerah, mereka mendapatkan undangan dari Algemene Sekretari untuk mengunjungi perkenalan Jenderal Van Holst menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Jenderal Roosevelt. Tidak heran jika Van Holst mengundang Mingke dalam acara tersebut, karena sebelumnya Van Holst sudah berkenalan dengan Mingke saat berada dalam pertemuan di kamar bola The Harmony. Pada hari yang telah ditentukan, Mingke dan Mei datang ke acara tersebut. Mei menggunakan kebaya adat Jawa. Setelah memasuki pelataran istana, satu persatu nama dipanggil untuk masuk ke dalam istana. Di dalam acara tersebut, Mingke dan Mei bertemu dengan ayahanda Mingke. Ayahanda Mingke begitu terkejut melihat anak yang tidak pernah disukainya sekarang berada dalam acara yang sangat besar itu. Mereka akhirnya berbincang-bincang dengan ayahanda Mingke sebentar. Kehidupan pernikahan Mingke dan Mei yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba harus mengalami keretakan. Itu semua berawal dengan perubahan sikap Aung San Mei kepada Mingke, di mana Aung San Mei sering pergi keluar tanpa seizin Mingke. Mingke yang terbakar api cemburu selalu menanyakan kepada Aung San Mei, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada diri Aung San Mei. Namun, Aung San Mei selalu enggan untuk menjawab pertanyaan dari Mingke. Suatu hari, karena Mei yang selalu sering berada di luar rumah pada saat malam hari membuatnya jatuh sakit. Namun, Mei enggan untuk dibawa ke rumah sakit.
Sampai akhirnya penyakit Mei semakin parah. Kali ini Mingke benar-benar membawa Mei ke rumah sakit. 2 bulan lamanya Aung San Mei berada di rumah sakit dan Mingke selalu menemaninya. Namun takdir berkata lain, Aung San Mei harus meninggalkan Mingke untuk selama-lamanya. Beberapa hari setelah meninggalnya Aung San Mei, Mingke kembali ke sekolah. Teman-teman di sekolah Mingke juga turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Aung San Mei. Namun, penderitaan Mingke tidak sampai di situ. Ternyata, Mingke harus dipecat dari sekolah kedokteran karena dia yang sering tidak masuk saat Aung San Mei sedang sakit. Dia juga dikenakan denda sebesar 2.970 gulden. Mungkin uang itu cukup untuk membeli 2 gedung besar dari batu pada masa itu. Mingke memberikan janji kepada direktur sekolah kalau dirinya akan membayar hutang tersebut dalam waktu 3 bulan. Setelah menandatangani perjanjian, Mingke langsung mengamasi barang-barangnya dari asrama, lalu pergi ke rumah Ibu Badrun, karena disitulah satu-satunya ia bisa tinggal. Begitu memasuki rumah Ibu Badrun, Mingke masuki kamar Aung San Mei. Dia kembali dirundung kesedihan, karena dia teringat kenangan indahnya bersama Aung San Mei di rumah itu. Ibu Badrun mencoba menghibur Mingke agar dia tidak terlarut dalam kesedihannya. 2 minggu setelah meninggalnya Aung San Mei, Ibunda Mingke datang mengunjungi Mingke. Dia begitu bersedih melihat nasib anaknya yang amat buruk itu. Ibunda Mingke juga mengajak Mingke untuk kembali ke kampung halaman mereka. Namun Mingke menolak. Dia ingin berusaha tetap terlihat kuat di depan ibundanya, walaupun sebenarnya hatinya memang sangat hancur. Namun Ibunda Mingke terus memaksa Mingke untuk kembali ke kampung halamannya, walaupun Mingke tetap dengan jawaban yang sama, yakni dia tidak mau. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mingke sudah keluar dari rumah. Dia berniat mencari uang untuk melunasi hutangnya pada direktur sekolah. Mingke mengirimkan telegram ke Surabaya ke Wonocolo. Dia menceritakan kegagalannya sekolah kedokteran dan juga kesulitan keuangan. Namun, Mingke tidak menceritakan tentang pernikahannya dengan Aung San Mei. Pada hari ke-8, Weselbank datang dari Surabaya sebesar 3.500 gulden. Setelah mengurusnya di bank, Mingke langsung menuju ke Stovia untuk melunasi hutangnya pada direktur sekolah. Setelah melunasi hutangnya pada direktur sekolah, Mingke menyewa sebuah rumah dekat dengan gedung sekolah di Kampung Ketapang, tempat banyak pribumi terpelajar indekos. Dia ingin membuktikan bahwa kegagalannya di sekolah kedokteran tidak lantas membuatnya putus asa. Sepeninggal Aung San Mei, Mingke berhasil mendirikan sebuah organisasi bernama Syarikat Priyayi. Organisasi tersebut berisi priyayi-priyayi dari berbagai kabupaten. Selain itu, Mingke juga berhasil menerbitkan sebuah koran bernama Koran Medan. Selain Syarikat Priyayi, organisasi yang berdiri pada masa itu adalah Budi Utomo. Organisasi tersebut juga tidak kalah besar dengan Syarikat Priyayi. Berdirinya organisasi Syarikat Priyayi dan terbitnya Koran Medan tidak terlepas dari peran seorang wanita bernama Nyi Sanikam yang sering dipanggil Mama oleh Mingke. Dialah yang membantu Mingke membiayai semua keperluan yang ada dalam organisasi itu. Sebelumnya, Nyi Sanikam pernah datang mengunjungi Mingke di rumah barunya. Dia datang bersama dengan Jen Marais, Rono Melema, dan Maesaroh. Nyi Sanikam berniat menjodohkan antara Mingke dan Maesaroh. Namun, Maesaroh menolak karena dirinya masih ingin melanjutkan pendidikannya dan ikut bersama Nyi Sanikam, Jen Marais, dan Rono Melema yang akan pergi ke Prancis. Mingke tidak berkecil hati dengan penolakan dari Maesaroh karena dia tahu Maesaroh masih mempunyai cita-cita yang tinggi. Dalam novel Jejak Langkah, kisah cinta Mingke tidak berakhir hanya pada Aung San Mei dan juga Maesaroh, di mana Mingke bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Princess Vankasiruta yang berasal dari India. Dia dan keluarganya diasingkan ke Sukabumi. Sebenarnya, awal tujuan Princess Vankasiruta menemui Mingke pada saat itu untuk meminta bantuan Mingke agar setelah beasiswanya habis di Bandung, dia bisa kembali ke India bersama keluarganya. Namun, melihat kecantikan Princess Vankasiruta, Mingke malah menawarkan pekerjaan kepada Princess Vankasiruta untuk bekerja di korannya, memimpin redaksi untuk wanita. Kedekatan antara Mingke dan Princess Vankasiruta semakin terjalin ketika Princess Vankasiruta mau menerima pekerjaannya di koran Mingke. Mereka menjadi sering bertemu. Itulah yang membuat Mingke semakin menyukai Princess Vankasiruta. Sampai pada akhirnya, orang tua Princess Vankasiruta yang melihat kebaikan dalam diri Mingke meminta agar anaknya dinikahi oleh Mingke. Mingke pun sangat senang karena impiannya selama ini dapat terwujud.
tanpa ada halang rintang yang cukup berat. Akhirnya Mingke dan Princess Van Kasiruta menikah. Kehidupan pernikahan mereka berjalan baik-baik saja, sampai pada akhirnya kesedihan melanda Mingke, di mana saat dirinya ingin sekali memiliki keturunan dari Princess Van Kasiruta, dia dinyatakan mandul dan tidak bisa memberikan keturunan untuk Princess Van Kasiruta. Mingke dirundung kesedihan, dia mulai putus asa. Namun, Princess Van Kasiruta mencoba menjelaskan agar Mingke tetap bersabar dan terus tawakal. Akhir dari kisah percintaan antara Mingke dan Princess Van Kasiruta berakhir secara tragis, di mana mereka harus bercerai karena Mingke dipenjara kala itu. Mingke tidak ingin melihat Princess Van Kasiruta bersedih dan mengharapkan kehadirannya yang tidak tahu akan kembali kapan. Akhirnya Mingke memutuskan untuk menceraikan Princess Van Kasiruta. Nah, cerita dalam novel ini berakhir dengan masuknya Mingke ke dalam penjara dan dia harus bercerai dengan Princess Van Kasiruta. Demikian sekilas cerita dari novel Jejak Langkah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.